Atau kita contoh ya, kita mempunyai hutang gitu ya, sudah berniat tidak mau membayar, wah dosanya bahaya. Rasulullah pun tidak akan memandikan orang yang mempunyai hutang, apalagi niatnya tidak mau membayar. Nauzubillah min dzalik itu gitu. Paling tidak ada itikat membayar dan memang berusaha untuk membayar, apalagi berdusta. Berdusta tidak mau misalkan, punten, ini saya sebagai musisi misalkan main bandnya, terus atau main musik misalkan dulu ya main band, terus ada orang nih, oh bayarnya segini, tiba-tiba pada saat pelaksanaan udah aja setengahnya dulu, nanti setengahnya dibayar sampai tahun-tahun, sampai kan dia lupa. Saya masih sayang, misalkan saya masih mengingatkan, itu masih sayang. Tetapi kalau sudah tidak mengingatkan, sudah beberapa kali, 3 kali mengingatkan, tidak pun, udah lepas saja, karena ini bukan hak saya sekarang mah gitu. Hak Allah aja, sudah aja. Urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah, itu silakan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat pemirsa Al-Huda TV, juga pemirsa Bobotoh Persib, alhamdulillah kesempatan hari ini Kang Agus ada di Al-Huda TV. Silaturahmi di Al-Huda TV, itu dalam acara Bobotoh Silaturahmi. Dan alhamdulillah Kang Agus Jabrik udah melamar ke Al-Huda TV. Ya, tonton terus, jangan kemana-mana. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Roy Hendrawan, juga sebagai direktur Al-Huda TV. Hebatnya Kang Agus langsung dengan direksinya ya. Oke, tunggu bincang-bincang saya setelah yang satu ini. Al-Huda TV. Ya baik pemirsa Al-Huda TV juga Bobotoh Persib, saya akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Roy. Kali ini nih Pak Ustadz, temanya taubat. Ya, kalau kemarin hibah ya, Iya. episode sekarang taubat. Nah, saya mau bertanya nih ke Pak Ustadz. Iya. Taubat itu minta ampunan kepada Allah mungkin ya. Iya. Ini saya mau bertanya. Ini misalkan ada orang yang sudah membunuh, beberapa kali membunuh, memperkosa, merampok, minuman keras. Pokoknya si orang itu loba dosa, kabeh dosa, kumaha kabeh dijalankan. Iya. Pertanyaannya, apakah orang yang dosanya udah 100% itu, apakah tobat itu bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala atau gimana menurut Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Agus sebagai host, dan alhamdulillah Kang Agus Jabrik ini akan bersama kita di Al-Huda TV. Iya, alhamdulillah. Ada surat Al-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi artinya begini. Qul ya ibadiyalladzina, qul katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku, ala asrofi anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Jadi melampaui batas itu bisa menzolimi, Keterlaluan lah gitu ya. Keterlaluan ataupun apapun, berbuat dosa, berbuat fahisa, Dosa maksiat, fahisa itu ya. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa gitu atas rahmat Allah. Mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, jami'a di sini nih harus penekanan kan. Innallaha yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa, dzunubanya yang jami'a, semuanya. Mengampuni. Diampuni sama Allah semuanya gitu. Asal Itu asal banyak bertobat, itu pasti ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah karunia Allah, udah tong berputus asa. Kan ada hadis, ada yang 99 yang pernah membunuh. Nah, itu cerita ya, pernah ya. Ceritakan Pak Ustaz. Membunuh itu dia bertanya,
Ya. Misalkan tanya ke Pak Membunuh Agus berapa orang? 99 orang. 99 orang. Tiba-tiba bertanya, Kang Agus, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya diampuni atau tidak? Ya. Kang Agus bilang teh, saya tidak akan diampuni. Diampura. Dibunuhlah Kang Agus, jadi total jadi 100 orang. 100 orang. Nah, perjalanan menuju ke tempat lain sehingga dia bertanya lagi. Ternyata seseorang lagi dia berkata, ya sudah Anda ke tempat yang lebih baik di sebelah sana gitu. Pada saat dia menuju ke tempat yang lebih baik itu, dia tiba-tiba meninggal di perjalanan. Lalulah diskusilah malaikat ini. Padahal dia belum sampai ke tempat. Belum sampai yang dituju. Udah baru niat ya. Iya, udah niat itu ya. Nah, setelah itu timbullah kontra antara malaikat satu dengan yang lain. Wah, ini mah ke neraka, ini mah ke surga. Iya harus ke neraka, ini harus ke neraka. Akhirnya memutuskan diukur lah. Dari tempat dia hijrah ke tempat yang lebih baik itu ternyata lebih dekat ke tempat yang lebih baik. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 53 itu bahkan sampai di pintu Ka'bah itu salah satu ayatnya masuk dalam Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi ulah putus asa. Keun Allah mah tahu hambanya banyak dosa. Iya kan? Hanya manusia gudangnya dosa. Iya, hanya apa nanti kita bahas ya. Kenapa entong karena Allah memberi ampunan berleha-leha, jangan gitu kan. Itu harus dari sekarang. Iya, jangan masih berumur ya. Iya, harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan judul tadi, iya kan? Jadi betul, rahmat Allah itu sangat luas kan. Sangat luas ya. Nah, itu pemirsa Auda TV, pemirsa Bobotoh Persib. Kalau kita mau tobat yang penting satu, niat dulu. Iya, betul. Niat yang betul-betul mau tobat nasuha. Betul. Tapi ayo tobat kentang mah susah ya. Tobat tapi itu serius. Tobat maksiat. Kebanyakan tomat udah, ya. Tomat. Udah tobat maksiat lagi, udah tobat maksiat lagi. Jadi bukan batu saya sendiri guys suka seperti itu. Jadi udah tobat kadang-kadang berbuat saya sendiri gitu seperti itu. Tapi mudah-mudahan doakan kalau misalnya udah tobat terus tobat itu istiqomah tobat. Harus istiqomah tobat. Berarti niat ya. Niat itu mungkin ya berpikir gini lah. Kita berbuat dosa umur kita 40 tahun. Berbuat dosa 30 tahun. Misalkan gitu kan. 10 tahun. Kita masih ada waktu sekarang. Ya, mumpung masih leuheung lamun hidup. Mumpung masih ada waktu. Bobotoh Persib. Mumpung ada waktu. Ayo orang tobat dari sekarang. Coba ini ambil Kang Agus yang ini quote yang ini nih. Yang ini yang tengah yang merah nih. Ini ambil. Coba ambil. Dibacain sama Kang Agus. Coba dilihatin dulu. Coba dilihatin. Dilihatin. Nah, pemirsa TV, ini adalah yang bikinnya bagus sekali nih. Orang yang soleh ini bukan namanya. Betul. Salat itu bukan part time. Artinya naon itu? Part time teh sewaktu-waktu part bagiannya part time. Bukan juga sometimes. Bukan kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Apalagi no time. Kadang-kadang. Atau tidak ada waktu untuk sholat. Iya, harus ya. Harus apa? Ya harus full time. Oh iya. Sholat itu. Terus? Ya. Dan juga on time. Iya. Karena mati itu anytime. Kapanpun matimu. Ya bisa hari ini, detik ini, menit ini, atau kita tidak tahu. Maka itu apa? Maka kita harus banyak menyegerakan bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa idat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan. Segera gitu. Wasari'u. Bersegera. Di sini ada kata-kata wasari'u, bersegeralah mencari ampunan. Banyak imam-imam mengatakan bahwa bersegera itu harus tepat waktunya. Sholat itu harus takbiratul ula pada saat pertama imam mengatakan Allahu Akbar, kita harus hadir di situ. Itu banyak gitu. Jadi segera mencari ampunan kepada Allah. Yang penting sekarang niat dulu mau tobat dan sungguh-sungguh. Baru belajar agama. Yang belum sholat, belajar sholat. Gimana sholat yang baik yang kata tadi.
Jadi yang namanya tobat mungkin pemirsa Al-Huda TV atau Bobotoh Persib tidak akan langsung jadi sholat tahajud. Si John insaf misalkan Andra insaf ayeuna mau langsung tahajud. Betul. Salat dulu mungkin salat kaliwat heula. Yang penting ada niat dulu. Karena Dibimbing. Dan udah tobat kita harus sering bergaul dengan orang-orang yang baik, yang baik, yang istilah nama kudu gaul jeung orang-orang yang memberi manfaat ya, gaul kepada jeung ulama meningkatkan. nya silaturahmi jeung kiai. Nah, eta dahsyat itu. Di para ustad. Nah, itu. Karena di surat Al-Tahrim juga dikatakan ayat 8 ya kalau salah. Iya betul. Bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Karena kalau bisa aja udah tobat, betul-betul tobat, tapi lingkungan hidup atau gaulnya dengan yang Orang-orang kembali yang lagi ke mereka asalnya. Ya, banyak orang-orang yang berhijrah itu. Ya? Enggak, banyak orang yang berhijrah, mereka kembali lagi ke tempat yang buruk lagi. Kenapa? Banyak ada perkara-perkara hal-hal yang mengotorinya atau mereka bertobatnya tidak itu taubatan nasuha. Iya, gitu. Tidak sebenar-benar taubat niatnya gitu. Gini aja. Saya ini dulu berniat untuk berhenti merokok. Berat. Saya udah 2 tahun berhenti merokok. Berat ngerokok teh hayang ningali hayang ngerokok kene. Hayang ngerokok. Itu berarti apa? Ada hal-hal orang lain atau teman kita yang mengganggu kita bahwa jadi we ngerokok di atas dasar teman, maka tinggalkanlah dulu teman. Atau kita memang berteman tetapi kita kuat untuk melaksanakan niat kita untuk tidak merokok. Nah, kalau niat kita untuk tidak merokok, laksanakanlah kuat gitu, kayak gitu. Tapi alhamdulillah Kang Agus Jabri kabarnya mungkin Allah menang tayangan Kang Agus. Saya kemarin tuh main di mana aja waktu kemarin di apartemen nonton main. Itu pada minum semua Kang. Saya pas main nyanyi itu disuguhkan orang minum-minum. Tapi alhamdulillah ya dikasih rokok juga nggak mau, apalagi minum gitu. Kalau dikasih ini? Itu mau itu mah. Ada lagi Kang Gus yang ditanyakan? Oh iya. Iya. Gitu. Ada lagi pertanyaan yaitu orang seperti apa yang orang yang tobat itu yang diterima sama Allah seperti apa? Oh iya. Dikatakan bahwa menurut Imam Nawawi ya, ada 3 kriteria yang memang kalau ketiga kriteria ini dilaksanakan, Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau salah satu di antara ketiga ini tidak dilaksanakan, maka Allah tidak akan mengampuni taubat kita. Nah, kita harus mengetahui taubat apa. Kalau kita berdosa kepada Allah ada 3. Pertama adalah dia meninggalkan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Kalaupun dia masih melakukan setelah dia meninggalkan, itu tobatnya tidak akan diterima. Itu. Kedua, menyesali atas perbuatan dosa. Urang teh menyesal. Wah, lamun aya inget kalau kita berbuat dosa, hati tidak tenang, terpuguh rasa kalau orang masih boga dosa ya Allah gitu. Walaupun kita sudah bertobat, itulah terasa menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, dia benar-benar meninggalkan perbuatan dosa itu. Nah, itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau satu lagi ditambah, kalau memang hubungannya dengan manusia. Kalau kita berbuat dosa dengan manusia nih, kita ngambil hartanya atau kita contoh ya, kita mempunyai hutang gitu ya, sudah berniat tidak mau membayar, wah dosanya bahaya. Rasulullah pun tidak akan memandikan orang yang mempunyai hutang, apalagi niatnya tidak mau membayar. Nauzubillahi min dzalik itu gitu. Paling tidak ada itikat, ada itikat membayar dan memang berusaha untuk membayar, apalagi berdusta. Berdusta tidak mau misalkan punten, ini saya sebagai musisi misalkan main band ya. Terus atau main musik misalkan gitu. Dulu ya main teh. Terus ada orang bayarannya segini. Tiba-tiba pada saat pelaksanaan udah aja setengahnya dulu, nanti setengahnya dibayar. Sampai tahun-tahun sampai kan dia lupa. Saya masih sayang, misalkan saya masih mengingatkan, itu masih sayang. Tetapi kalau sudah tidak mengingatkan, sudah beberapa kali, 3 kali mengingatkan, tidak pun, udah lepas saja. Karena ini bukan hak saya sekarang mah gitu. Hak Allah aja, sudah aja. Urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah, itu silakan kayak gitu. Nah, itu Bobotoh Persib. Nah, sekali lagi, kalaupun kita mempunyai dosa terhadap orang yang misalkan
kita menzolimi orang, kita minta maaf kepada orangnya. Karena kalau tidak minta maaf kepada orang tersebut, tidak akan diampuni dosanya. Bersama manusia dengan manusia yang lain gitu. Apalagi ngomongin batur, gibah, cari-cari kesalahan orang lain. Itu bahaya itu. Bahkan sampai mengajak orang-orang yang tidak tahu, belum ada apa-apa, wah si lawan mah begini, entong di deketan, entong lawan naon. Kan fatabayanu dulu, harus bertabayun heula. Betul kan? Itu harus gitu, tabayun teh gitu. Jangan sampai orang yang tidak berdosa gitu diajak ke orang supaya tidak menyukai seseorang, itu ikut berdosa jamaah, dosana jamaah berat. Berat jamaah. Kayak gitu. Itulah Bobotoh Persib pemirsa Al-Huda TV, bincang-bincang saya dengan Kang Ustadz Roy Hendrawan. Mudah-mudahan kajian ini ngobrol-ngobrol ngobrol santai lah. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat saya pribadi. Kalau saya pribadi niatnya belajar agama ke Kang Roy. Dan tadi yang tobat itu yang terakhir mah kudu banyak zikir, istighfar. Badai tidur istighfar, ingat-ingat dosanya. Jadi bila ada kata-kata yang indah, itu adalah rintihan istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Sungguh-sungguh ya. Ya, dan bila ada air mata yang penuh berkah, adalah air mata yang mengiringi hati yang basah, itu menyesali atas perbuatan dosa-dosa kita. Gusti abdi ampun, kecelakna cimata tangtuna cimata dosa. Masya Allah. Gusti abdi ampun, jauhkeun sip abdi tina sagala dosa. Gusti abdi ampun, sakatkeun sim abdi kana jalan nu bagja. Tah eta. Bagja di dunia sareng di akhirat. Masya Allah, itu lagu saha? Itu keren bisa. Wes, keren. Ciptakan lagu dengan, ya itu menciptakan saya sebagai orang yang banyak dosa. Bahwa sebetulnya lagu itu tidak ciptaan manusia, ciptaan Allah. Inspirasi. Jadi sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang menjenggarakan ampunan. Harus segera. Banyak dosa. Ya itulah Bobotoh Persib perbincangan karena ngobrol-ngobrol ini nanti ada beberapa episode-episode yang lainnya. Iya, betul. Mudah-mudahan manfaat buat Bobotoh. Sepertinya kita akhirnya ya, tapi sepertinya kita tidak serius, tapi di sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Penonton banyak manfaatnya buat penonton ya, terutama buat kru di sini manfaat. Sahabat-sahabat. Sebagai kameramen, terima kasih buat John, kru. Oke, saya boleh mengucapkan terima kasih dulu. Terima kasih buat sahabat-sahabat Al-Huda. Alhamdulillah Al-Huda hari ini sudah di atas 1.000 subscriber dan di atas 4.000 jam tayang. Dan alhamdulillah hari ini pula Al-Huda telah monetasi. Mudah-mudahan apapun yang ada nanti ke depannya kita mendapatkan penghargaan dari YouTube. Oh ya, dari YouTube terima kasih juga ya. Akan kita bina ini Al-Huda ini menjadi syiar itu saja. Terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan pahala atau Allah memberikan kebaikan-kebaikan juga buat semuanya. Oke. Kang Agus harus pamit, Pak Tar pamit. Insya Allah di episode yang lainnya dengan judul yang lainnya kita bertemu kembali tentunya di acara Silaturahmi Bobotoh Persib. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.